Ketemu lagi bersama saya Istian Jayanto dalam agenda obsesi obrolan santai seputar safety. Sobat safety, ketemu lagi bersama saya Istian Jayanto dalam agenda obsesi obrolan santai seputar safety. Pembahasan kita kali ini mengenai bagaimana sih kita melakukan edukasi mengenai kelelahan atau fatigue. Ada beberapa yang wajib kita pahamin sebelum ke arah sana, tapi jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, poin yang pertama adalah kita wajib merumuskan dulu nih siapa saja yang akan kita edukasi. Contoh untuk operator, pengawas, dan juga keluarganya. Ini sangat penting untuk menentukan tujuan awal supaya kita tidak salah sasaran. Langkah yang berikutnya adalah membuat silabus pelatihan. Nah, silabus pelatihan ini wajib kita susun sesuai dengan menunya masing-masing. Contoh kita ambil untuk operator, kita bisa buat beberapa step berikut ini. Yang pertama, mengenai proses tambang, kita buatkan jelasnya dan risikonya. Kita bisa juga tambahkan putarkan video supaya mereka bisa memahami aspek kompleksitas risiko kaitannya dengan kelelahan ya. Yang kedua, rumuskan ya dari statistik kecelakaan, perbaikannya apa dan apa yang harus kita lakukan masing-masing supaya berkontribusi positif agar tidak terjadi kasus kecelakaan yang berakibat fatigue. Selain itu juga menu aspek spiritual ya, motivasi dan tidak lupa pula wajib ya kehadiran manajemen memberikan edukasi dan spirit supaya daya juangnya bagus untuk mencegah fatigue. Bagaimana dengan pengawasan? Nah, kita juga harus atur menu nih. Tugas dan tanggung jawab pengawas ya dari sisi spiritual dan juga dari aspek teknisnya. Apa-apa saja yang menjadi job desk-nya, ini wajib juga kita tuangkan. Kenapa? Mengawasi juga adalah amanah. Kalau itu anak buahnya ya, yang lapor ngantuk, ya harus segera dieksekusi nih. Kasih izin ya. Jangan sampai nanti tetap mengoperasikan alat, maksain, nah nanti celaka, repot nanti semuanya. Selain aspek tanggung jawab, aspek mentality juga harus ditanamkan kepada pengawas ini. Kenapa? Agar lebih meresap dan mendalam lagi untuk menumbuhkan tanggung jawab mengontrol anak buahnya. Nah, yang terakhir adalah ke keluarga karyawan. Apa saja menunya kira-kira? Yang pertama adalah kita bisa tampilkan menu operasional tambang beserta risiko dan dampak kecelakaan fatigue. Yang kedua, kita perlu juga mengedukasi peran keluarga dalam menjaga emosional dan keharmonisan rumah tangga di dalam keluarga. Yang ketiga, kita bisa kasih aspek dengan spiritual. Nah, juga kita bisa jadi tips ya, kita ajak muter ke tambang nih, supaya melihat prosesnya bagaimana sih mengoperasikan kendaraan alat dan bergerak, ya. Dan dampaknya yang bisa timbul. Supaya apa? Pasangan kita tahu bagaimana nanti mengkondisikan suasana psikologis dan keluarga saat pasangannya pulang dari pekerjaan. Kita bisa juga mengatur waktunya, bagaimana sih kapan harus mengajak liburan, jalan-jalan, kapan harus menjaga istirahat pasangannya. Dan tidak lupa pula kita wajib ya mengedukasi keluarga juga dari sisi peran bagaimana menyajikan makanan. Jangan sampai nanti makanan yang dibawakan pada suaminya ini makanan yang menimbulkan mudah ngantuk dampaknya. Tentunya mengacu pada apa? Aspek menu sehat supaya menjadi kontribusi terbaik dari sisi keluarga, atasan diri sendiri. Baik sobat safety, itulah edukasi penting yang harus kita pahami dan kita terapkan juga kepada para pekerja tambang untuk mencegah kelelahan. Harapannya dengan metode teknik kombinasi dari teknis operasional, ya, kemudian spiritual dan juga aspek kunjungan ke tambang, ya, idealnya ini bisa menjadi menu yang bagus untuk menumbuhkan suasana rasa saling memiliki, menumbuhkan kebersamaan, tanggung jawab keluarga dan pribadi, serta organisasi untuk mencapai kinerja unggul dalam mengelola fatigue atau kelelahan. Demikian dari saya, terima kasih dan semangat pagi.